Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerah taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah berada di malam yang kedua daripada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan demikian kita selaku hamba Allah hendaknya kita pun mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab ini. Di dalam Al-Quran sangat jelas disebutkan bahwa di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah di antaranya bulan Rajab. Jadi di dalam Al-Quran sangat jelas disebutkan bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ashhurul Hurum itu ada 4 bulan. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab ini. Apa artinya, apa maksudnya Allah mengagungkan, Allah memuliakan bulan Rajab ini daripada bulan-bulan yang lain selain Ashhurul Hurum? Artinya adalah bahwa Allah pada bulan Rajab ini lebih banyak lagi mencurahkan rahmatnya, lebih banyak lagi mencurahkan ampunannya kepada hamba-hambanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kita selaku hamba Allah hendaknya kita menjaga, kita memelihara dan kita memuliakan bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, dan yang ketiga Ba. Ra artinya rahmatullah, rahmat Allah. Artinya sangat banyak Allah melimpahkan rahmatnya di bulan Rajab ini. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan bahwa Imam Wahab bin Munabbih berkata,
Aku ada membaca di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah ke muka bumi ini. Di antara yang kubaca itu adalah bahwa barang siapa yang di bulan Rajab membaca Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore sambil mengangkat kedua tangan. Nah, maka ketika dia mati, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini satu di antara sekian banyak rahmat Allah yang Allah berikan di bulan Rajab ini. Jadi orang yang istiqamah di bulan Rajab membaca Allahumma gfirli, ya Allah ampuni ulun, warhamni sayangi ulun, wa tub alayya terima tubat ulun. Nah, orang yang istiqamah membaca itu 70 kali pagi, 70 kali sore. Nah, kalau dia mati, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, kemudian yang kedua, jim. Jim artinya judullah, kemurahan Allah. Artinya amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi amal kebaikan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, artinya birrullah, kebaikan Allah. Artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya di bulan Rajab ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kita patut bersyukur, bahkan kita mesti bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan Allah umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Rajab ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa memanfaatkan, mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Rajab ini melebihi daripada bulan-bulan Rajab yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di tahun ini amal ibadah kita, pekerjaan-pekerjaan kita lebih baik dibandingkan bulan-bulan Rajab yang sebelumnya. Para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setiap waktu atau tempat yang dihormati oleh Allah, maka kita pun wajib menghormatinya. Jadi setiap waktu atau tempat yang dihormati oleh Allah, maka kita pun wajib menghormatinya. Waktu yang mulia, waktu yang dihormati Allah seperti bulan Rajab, bulan Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang dihormati Allah seperti tanah haram, Mekah, Madinah. Nah, di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, nah apabila kita melakukan pelanggaran, apabila kita melakukan maksiat, nah maka dosanya lebih besar dibandingkan kita maksiat di tempat yang lain atau di waktu biasa. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa di bulan Rajab ini, dosanya kada sama dengan orang yang melakukan maksiat di luar bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang artinya bahwa apabila Allah cinta kepada seseorang, maka orang ini dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan pada waktu
dan tempat yang mulia. Ini tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ujar Sidin, apabila Allah cinta kepada seseorang, maka orang ini dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan pada waktu dan tempat yang mulia. Di bulan Rajab ini inya tambah semangat. Orang yang di bulan Rajab tambah gairah untuk melakukan ketaatan, dimudahkan Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, berarti ini orang pertanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebaliknya, apabila Allah murka kepada seseorang, apabila Allah benci kepada seseorang, Allah tutup hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan di waktu dan tempat-tempat yang mulia tadi. Bulan Rajab sama seperti bulan-bulan biasa, kadada tambah semangat, kadada tambah gairah melakukan ibadah sama. Nah ini tanda orang yang kada dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah kemudian setiap bulan Rajab sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi tradisi di tempat kita. Setiap kali bulan Rajab tiba, kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah karena menurut pendapat yang masyhur, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rajab. Walaupun ada pula pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada pula pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Zulqa'dah dan lain-lain. Namun yang masyhur di tempat kita, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Nah oleh karena itu di tempat-tempat kita, di mana-mana tempat biasanya bila bulan Rajab, nah banyak memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud daripada memperingati Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah-hikmah yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu intinya. Jadi kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Karena para ulama mengatakan bahwa peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu dari permulaan sampai akhir semua itu mengandung pelajaran, mengandung hikmah dan iktibar. Semuaan pelajaran. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari awal sampai akhir semuaan mengandung pelajaran, mengandung hikmah. Namun menurut para ulama inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi kita untuk menerima suatu perintah, yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan bahwa Allah ingin melihatkan kepada nabi-nabi yang lain bagaimana pangkat kemuliaan Nabi kita. Jadi di malam Isra dan Mi'raj itu Allah mengundang Nabi kita
untuk menerima perintah langsung sembahyang 5 waktu, dan sekaligus Allah ingin melihatkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul yang lain bagaimana pangkat dan kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sembahyang ini langsung Allah yang memerintahkan kepada Nabi kita tanpa melalui perantara malaikat Jibril, nah sehingga sembahyang 5 waktu ini mempunyai kedudukan yang istimewa, menjadi keperduan yang istimewa dibandingkan keperduan-keperduan yang lain. Nah, kalau keperduan yang lain, rukun Islam yang lain, puasa misalnya, itu Allah mewajibkan itu melalui perantara malaikat Jibril. Perintah zakat, haji, itu melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan sembahyang 5 waktu ini langsung Allah yang mengundang Nabi kita untuk menerima perintah wajib sembahyang 5 waktu sehari dan semalam. Nah, sehingga sembahyang 5 waktu ini kewajiban keperduan yang istimewa, yang mulia dibandingkan keperduan-keperduan yang lain. Para ulama menghitung ada beberapa kelebihan sembahyang 5 waktu daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, sembahyang 5 waktu itu adalah imaduddin, artinya tiang agama. Sembahyang itu imaduddin, tiang agama. Ibarat satu bangunan rumah. Nah, ibarat satu bangunan rumah, sembahyang itu tiangnya. Jadi sembahyang itu imaduddin, tiangnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, paman tarakaha faqad hadamaddin." Sembahyang itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, nah orang yang tidak sembahyang berarti dia merubuhkan agama. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu orang yang merubuhkan agama. Nah, bila agama sudah rubuh dalam dirinya, berarti la dina lahu, orang itu tidak ada agama lagi. Nah, jadi rubuh agamanya. Orang yang meninggalkan sembahyang berarti orang itu menghancurkan, merubuhkan agamanya. Nah, itulah bedanya sembahyang dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa, zakat itu kada tiang agama. Orang kada berzakat, orang kada puasa, orang kada berhaji, agamanya kada rubuh. Tapi kalau orang kada sembahyang, agamanya hancur. Nah, kemudian yang kedua, lam ya'ba'illah bihasanati man lam yusalli. Yang kedua, lam ya'ba'illahu bihasanati man lam yusalli. Allah tidak peduli dengan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak sembahyang. Nah, jadi apapun kebaikan, apapun amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak sembahyang, itu tidak dipedulikan oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi inya rajin puasa, puasanya kada dinilai oleh Allah. Orang ini kada sembahyang, tapi orang ini suka bersedekah, sedekahnya kada dipedulikan, kada dipandang, kada dinilai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam ya'ba'illahu bi syai'im min hasanatih." Artinya, siapa yang meninggal dunia hal keadaan dia menyia-nyiakan sembahyang, Allah tidak peduli dengan sesuatu daripada kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kada sembahyang,
kebaikannya itu kada dipandang, kada dinilai oleh Allah. Beda dengan keperduan yang lain. Orang misalnya kada berhaji, amal ibadah yang lain tetap dipandang oleh Allah, dinilai oleh Allah. Ada orang Islam misalnya kada puasa, melakukan amal ibadah yang lain, amal ibadah yang lain tetap dipandang, diperhatikan oleh Allah. Nah, tapi kalau orang kada sembahyang, maka amal kebaikannya yang lain, kebaikan yang lain kada dipedulikan oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, fasadul a'mal bi fasadis shalah. Rusaknya semua amal dengan sebab rusaknya sembahyang. Nah, jadi bila sembahyang kita rusak, maka amal ibadah kebaikan kita yang lain semuaan jadi rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah fa in fasadat fasada sairu a'malih. Artinya awal yang dihitung, yang dihisab dengannya seorang hamba adalah sembahyang. Fa in fasadat, maka jika sembahyang itu rusak, fasada sairu a'malih, rusak setinggal amal-amalnya. Jadi ketika seorang hamba kaina dihisab di hari kiamat, pamulaan yang dilihati, pamulaan yang dihisab itu adalah sembahyang. Bila sembahyang ini rusak, ditutup sudah, tutup buku, amal kebaikan yang lain kada dipandang lagi. Nah, cuman bila sembahyangnya bagus, sembahyangnya pas, zakatnya hanya diperiksa kayak apa, puasanya kayak apa, hajinya kayak apa. Tapi bila sudah sembahyang ini rusak, bermasalah, amal ibadah yang lain pun jadi rusak juga. Nah, beda dengan keperduan yang lain. Orang misalnya kada berhaji, kada puasa, kada apa, kada mempengaruhi lawan amal kebaikan yang lain. Nah, kemudian yang keempat, tarkuha kufrun, meninggalkan sembahyang itu secara sengaja membawa kepada kekafiran. Jadi yang keempat, tarkuha kufrun, meninggalkan sembahyang secara sengaja itu menyebabkan seseorang itu kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka sungguh dia kafir terang-terangan. Nah, beda dengan ibadah yang lain, keperduan yang lain. Orang kada puasa kada jadi kafir, asal jangan mengingkari keperduan puasanya aja. Orang kada berzakat, orang kada berhaji kada jadi kafir. Tapi kalau orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, itu menjadi kafir. Nah, kemudian yang kelima, as-salatu mir'atul ibadah. Sembahyang itu cerminnya ibadah. Sembahyang itu mencakup semuaan ibadah. Di dalam sembahyang itu ada puasa. Orang yang sembahyang kada boleh makan, kada boleh minum. Nah, kemudian di dalam sembahyang itu ada haji. Ucapan kita, inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyangku dan ibadah-ibadahku, termasuk haji di situ. Nah, kemudian di dalam sembahyang itu ada zakat. Di dalam sembahyang ada zakat. Apa zakat kita dalam sembahyang? Ucapan kita, assalamu alaikum. Kalau kita zakat dengan harta, itu zakat dengan materi ngarannya. Kita membahagiakan orang lain dengan benda, dengan materi, ada bendanya. Nah, kalau dalam sembahyang kita mengucapkan assalamu alaikum ke kanan dan ke kiri, itu kita mendoakan agar orang lain mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Itu menempati zakat. Di dalam sembahyang ada salawat, di dalam sembahyang ada tasbih, di dalam sembahyang ada tahlil. Nah, jadi sembahyang itu mencakup semuaan ibadah. Nah, jadi oleh karena itu sembahyang ini
mempunyai kedudukan yang khusus, kedudukan yang istimewa dibandingkan keperduan-keperduan yang lain, karena perintah sembahyang ini langsung Allah yang mengundang Nabi kita untuk menerima kewajiban sembahyang 5 waktu tadi, beda dengan keperduan-keperduan yang lain. Nah, hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, dengan kita sedikit membahas tentang Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga dan memperbaiki sembahyang 5 waktu ini. Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebelum kita berdoa, diumumkan kepada seluruh jamaah hadirin barataan bahwa insyaallah di malam Ahad yang akan datang kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, acara tahunan kita. Nah, jadi kita memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita mengadakan haul guru sekumpul yang ke-19 insyaallah, yang akan menyampaikan tausiahnya seperti tahun-tahun sebelumnya Al-Habib Mustafa bin Al-Habib Zin Surabaya Al-Aidrus. Nah, itu yang ulun sampaikan kepada pian berataan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amr wa sihhatan fil jism wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amalan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma ja'alna 'abdan salihan wa imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.